Nagari Talu, nagari yang dahulunya pernah menjadi ibu kota Kabupaten Pasaman. Talu merupakan kawasan yang menghubungkan wilayah Tuanku Rajo Sontang dengan Daulat Paribatu. Ketiga raja tersebut mengadakan sebuah perjanjian di Koto Dalam Talu untuk sama-sama saling menghormati dan tidak saling mengganggu atau menganiaya satu dengan yang lainnya. Kesepakatan tersebut diungkapkan dengan seorang di haluan, seorang di kemudi, dan seorang di kelok pambuntaran. Nagari Talu terletak di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, satu dari 3 nagari adat yang membentuk Kecamatan Talamau bersama Nagari Kajai dan Nagari Sinurui. Nagari Talu juga menjadi ibu kota Kecamatan Talamau. Nama Kecamatan Talamau diambil dari nama Gunung Talamau, yaitu suatu gunung di Kabupaten Pasaman Barat dengan ketinggian 2.920 meter di atas permukaan laut. Secara administrasi pemerintahan, Nagari Talu terdiri dari 5 jorong, yakni Merdeka, Tabek Sirah, Sungai Janih, Patamuan, dan Perhimpunan. Pada tahun 2019, Nagari Talu dimekarkan menjadi 3 nagari, yakni Nagari Talu sebagai nagari induk, Nagari Sungai Janih Talu, dan Nagari Tabek Sirah Talu. Nagari Sungai Janih Talu dan Nagari Tabek Sirah Talu resmi menjadi nagari definitif pada tahun 2022. Dengan demikian, Nagari Talu telah terpecah ke dalam 3 nagari pemerintahan yang masing-masingnya dikepalai oleh wali nagari. Nagari Talu merupakan salah satu tepatan dari Rajo Pagaruyuang. Talu dibangun dimulai dari kedatangan Sri Maharajo Dirajo dari Pagaruyuang yang membuat tarata di pertemuan Batang Tolu dengan Batang Poman. Nagari Talu kemudian berkembang mengikuti proses pembentukan nagari di Minangkabau. Tarata tersebut kemudian berkembang menjadi dusun atau kampung dan kemudian berkembang menjadi koto yang disebut Koto Dalam. Dari Koto Dalam inilah dibentuk Kaampe suku yang menjadi persyaratan adat sebuah nagari dan juga persyaratan fisik nagari seperti Bapandam Bapakuburan, Babalai Bamusaji, Bakorong Bakampuang, atau Basawah Baladang. Wilayah itulah yang kemudian berkembang menjadi Kabuntaran Talu yang dipimpin oleh Tuanku Bosa. Kabuntaran Talu ini memiliki batas dengan wilayah Rajo Sontang di utara, dengan wilayah Daulat Paribatu di sisi selatan dan barat, dan dengan Sundatar Lubuk Sikaping di sisi timur. Pemerintahan nagari yang dibangun Belanda sebagai unit administrasi pemerintahan modern membuat Kabuntaran Talu berkembang menjadi 3 nagari dengan terbentuknya Nagari Talu, Nagari Sinurui, dan Nagari Kajai. Nagari Kajai terbentuk atas kesepakatan Tuanku Bosa Talu dengan Daulat Paribatu yang disebut dengan Mamangan Adat, Soko dari Daulat Paribatu, Pusako dari Tuanku Bosa. Berbeda dengan Sinurui, Talu dan Sinurui itu hanya dibatasi dengan batas unit pemerintahan yang dibuat sejak zaman pemerintahan Belanda. Talu dan Sinurui itu disebut dalam Mamangan Adat Tanggua Duo Karuntuang Cie. Talu merupakan kawasan yang menghubungkan wilayah Tuanku Rajo Sontang dengan Daulat Paribatu. Ketiga raja tersebut mengadakan sebuah perjanjian di Koto Dalam Talu untuk sama-sama saling menghormati dan tidak saling mengganggu atau menganiaya satu dengan yang lainnya. Kesepakatan tersebut diungkapkan dengan seorang di haluan, seorang di kemudi,
dan seorang di Kelok Pambuntaran, yang menggambarkan hubungan kerjasama yang baik dan saling melengkapi. Pertemuan 3 orang raja itulah yang diyakini sebagai asal muasal lahirnya nama Talu, yang berasal dari bahasa Mandailing, Tolu, yang berarti 3. Tuanku Raja Sontang yang memiliki wilayah di Nagari Cobadak dan Simpang Tonang memang berbahasa Mandailing, namun mempraktekkan sistem adat matrilineal Minangkabau. Nagari Talu berkembang dari Koto Dalam yang menjadi pusat pemerintahan Tuanku Bosa. Nagari Talu memakai sistem adat Koto Piliang yang dibentuk Datuk Katumangguangan. Nagari Talu mengenal sistem Barajo adat Bajanjang Nayak Batanggo Turun. Hierarki struktur adat Nagari Talu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pucua adat atau Rajo. Yang kedua, Induak Nan Barompe. Yang ketiga, Panghulu Soko Godang dan Andiko Nan Anambale. Tuanku Bosa merupakan Pucua adat atau Rajo Nagari Talu yang berada dalam suku Jambak. Tuanku Bosa memiliki istana yang berada di Koto Dalam. Dalam memerintah Nagari Talu, Tuanku Bosa dibantu oleh Induak Nan Barampe, dan Induak yang Barampe ini terdiri dari Sandaran Rajo dari suku Jambak, Panghulu Kampuang Sialang Kocie, Majo Sadeo dari suku Mandailing, Penghulu Kampuang Jopang, Majo Endah dari suku Mandailing, Penghulu Kampuang Padang Panjang, dan Bandaro dari suku Jambak, Penghulu dari Kampuang Sialang Godang. Masing-masing Induak Nan Barampe ini memiliki fungsi sebagai berikut. Sandaran Rajo berfungsi sebagai tempat Tuanku Bosa meminta pandangan dan saran dalam masalah pemerintahan dan adat. Majo Sadeo berfungsi menyiapkan kelengkapan upacara bagi Tuanku Bosa dan menjaga harta kekayaan nagari. Majo Endah memberikan saran dan pendapat mengenai kepatutan yang terkait dengan upacara adat yang melibatkan Tuanku Bosa. Dan yang terakhir, Bandaro berfungsi sebagai penyampai titah Rajo kepada anak nagari dan sebaliknya menyampaikan sombah anak nagari kepada Tuanku Bosa. Selain Induak Nan Barampe, juga terdapat Panghulu Soko Godang dan Andiko Nan Anambole. Panghulu Soko Gadang disebut juga Panghulu Ampe di luar yang bertugas menyelenggarakan upacara adat di Koto Dalam. Yang termasuk pada Panghulu Soko Godang adalah Panghulu Godang dari suku Malayu di Kampuang Durian Daun dengan fungsinya disebut secara adat Manjopui Nanjau, Maimbau Nandoke dengan Carano Salongkonyo. Yang kedua, Panghulu Kayo dari suku Jambak di Kampuang Rantau Pauh, tugasnya menyiapkan perlengkapan upacara, balai ruang, pentas atau keperluan dapur. Yang ketiga, Panghulu Pasa dari suku Sikumbang di Kampuang Pasateleng, bertugas manjopui atau mengundang dan mencari Nan Indo. Yang terakhir, Malintang Rajo dari suku Mandailing di Kampung Rumbai, bertugas mengawal Rajo dalam prosesi adat. Selanjutnya, Andiko Nan Anambole merupakan mama kepala suku yang memimpin kampung dengan gelar datuk. Datuk-datuk yang termasuk dalam Andiko Nan Anambole beserta kampungnya adalah sebagai berikut. Andiko atau Datuk Nan 16 ini memerintah di kampung masing-masing. Di samping struktur adat, Tuanku Bosa juga dibantu oleh 3 orang penasehat, yakni Tuanku Putiah Kapalo, Bundo Kanduang, dan Tuanku Kadi. Untuk urusan keagamaan atau syarak, Tuanku Bosa dibantu oleh Imam Bosa dari Kampung Jopang, Kotik Bosa dari Kampung Padang Panjang, dan Tuo Malin dari Kampung Sialang Godang. Untuk mengurus kampung asal Koto Dalam,
Tuanku Bosa mengangkat Angku Mudo sebagai tiang pendek untuk melaksanakan kebijaksanaan Tuanku Bosa. Berdasarkan uraian struktur sosial adat tersebut, Nagari Talu terdiri atas 7 suku yang terdiri dari suku Jambak, suku Mandailiang, suku Malayu, suku Sikumbang, suku Piliang, suku Tanjuang, dan suku Mai. Kita lanjutkan dengan pembagian Nagari Talu secara adat. Nagari Talu terbagi atas 25 kampung. Satu kampung merupakan kampung asal yang menjadi awal mula berkembangnya nagari yang berada di Koto Dalam. 24 kampung lainnya merupakan kampung yang dipimpin oleh datuk dan panghulu. Selain datuk yang memimpin kampung, terdapat tingkatan mamak dalam kampung sebagai berikut. Yang pertama, mamak rumah, yaitu setiap laki-laki dewasa dalam keluarga. Yang kedua, mamak sana adai, saudara laki-laki dari ibu. Dan yang ketiga, mamak tuwo, mamak yang dituokan dalam kampung sebagai tapak sako. Yang keempat, mamak kapalowari, yang mengatur pusako. Yang kelima, Imam Nankoti, disebut juga Parmato Putih, yang bertugas di Bisang Syara atau Mamak Soko. Yang keenam, Koti Pembantu Imam. Yang ketujuh, Pagawai, disebut juga Parmato Hitam yang bertugas di bidang adat. Dan yang kedelapan, Putih Kapalo, yaitu penasehat mantan datuk atau panghulu. Berdasarkan jumlah mamak tuwo di dalam kampung di Nagari Talu dapat dibagi sebagai berikut. Selanjutnya, tempat menarik yang ada di Nagari Talu. Sekarang kita silau tempat menarik yang dapat sanak sambangi kala berkunjung ke Nagari Talu. Yang pertama, rumah gadang Tuanku Bosa Talu di Koto Dalam. Sebagai pimpinan Kabuntaran Talu, Tuanku Bosa Talu memiliki sebuah rumah gadang yang berfungsi sebagai istana kerajaan yang berlokasi di Koto Dalam. Rumah gadang Tuanku Bosa Talu ini, seperti halnya rumah gadang Minangkabau, memiliki arsitektur bagonjong dan dilengkapi dengan rangkiang di halamannya. Kalau sanak berkunjung ke Nagari Talu, rumah gadang Tuanku Bosa Talu wajib menjadi salah satu tujuan wisata sejarah dan budaya sanak di Nagari Talu. Yang kedua, Benteng Jepang. Nagari Talu juga memiliki peninggalan sejarah kolonial Jepang, yakni Benteng Jepang yang berada di pinggir jalan utama yang menghubungkan Talu dengan Simpang Ampek. Terdapat 3 buah benteng yang dibangun Jepang di daerah perbukitan pada jalan yang penuh kelok menuju Simpang Ampek. Hal itu mengindikasikan posisi strategis Talu sebagai daerah pertahanan dan tidak mudah bagi musuh untuk memasuki Nagari Talu dan sekitarnya dari arah Simpang Ampek. Benteng Jepang ini sangat aksesibel karena posisinya di pinggir jalan Talu Simpang Ampek. Selain benteng, kawasan ini juga memiliki view yang sangat indah. Yang ketiga, pemandangan persawahan Nagari Talu. Nagari Talu menghampar dalam kawasan lembah yang diapit oleh perbukitan yang merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Dalam lembah inilah menghampar kawasan permukiman dan persawahan masyarakat Nagari Talu. Nikmati pula keindahan hamparan persawahan di Nagari Talu dengan latar pegunungan Bukit Barisan dan Gunung Talamau yang berada di sisi barat Nagari. Yang keempat, Pasar Talu. Pasar Talu berada di batas Nagari Talu dan Nagari Sinurui. Pasar Talu ini diramaikan sekali sepekan setiap hari Rabu dan menjadi ibu kota Kecamatan Talamau. Di kawasan Pasar Talu ini, sanak juga dapat menjumpai rumah yang bergaya kolonial di samping kantor camat. Nagari Talu ini dulunya pernah menjadi ibu kota Kabupaten Pasaman sebelum dipindahkan oleh Bupati Basyirah Lubis ke Lubuk Sikaping pada tahun 1947. Tempat yang kelima, Batang Sinurui.
Batang Sinurui merupakan sungai utama yang mengalir dari lembah Talu Sinurui dan mengalir hilir ke arah Nagari Kajai. Keindahan Batang Sinurui ini dapat Sanak saksikan selama perjalanan dari Kajai menuju Nagari Talu. Demikian Sanak ulasan kita tentang Nagari Talu, nagari yang menjadi pusat dari Kerajaan Kabuntaran Talu yang dipimpin oleh Rajo Tuanku Bosa Talu, yang pernah pula menjadi ibu kota Kabupaten Pasaman sebelum dipindahkan ke Lubuk Sikaping. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari, budaya, serta adat yang ada di Sumatera Barat. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.